Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi Fajriani. Saya dari kelas A, mata kuliah Fisika Radiasi. Saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya dengan unsur radon 222. Saya akan menjelaskan yang pertama sekali yaitu sejarah radon. Radon pertama kali ditemukan pada tahun 1900 oleh Friedrich Armstrong yang menyebutnya emanasi atau pancaran radium. Pada tahun 1908, Robert Whitelaw Gray dan William Ramsay mengisolasi gas dan menamakan niton atau dalam bahasa lainnya nitens atau yang berkilau. Setelah itu menetapkan kerapatannya. Kemudian diketahui bahwa radon unsur terbesar dari semua unsur yang telah ditemukan saat itu. Radon bersifat iner dan menempati posisi terakhir pada grup gas mulia pada tabel periodik. Sejak tahun 1923, unsur ini dinamakan radon. Selanjutnya, karakteristik radon. Yang pertama, sifat fisik. Gas mulia radioaktif yang tidak berwarna dan tidak berbau. Gas yang paling berat dan berbahaya bagi kesehatan. Rn-222 mempunyai waktu paruh 3,8 hari dan digunakan dalam radioterapi. Pada suhu dan tekanan ruang, radon tidak berwarna, tetapi apabila didinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon cair akan berwarna merah jingga. Yang kedua, sifat kimia. Isotop yang paling stabil adalah radon 222 dengan paruh 3,826 hari, memiliki 20 isotop dikenal, hanya 3 diantaranya terjadi di alam. Gas iner yang secara kimiawi tidak aktif, karena merupakan gas atom tunggal seperti oksigen, O2 yang terdiri dari 2 atom dengan mudah menembus banyak bahan umum seperti kertas, kulit, plastik, kepadatan rendah, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat-sifat radon. Rata-rata satu bagian radon terdapat 1 kali 10⁻²1 bagian udara. Jika suhu normal, radon tidak berwarna. Tetapi ketika didinginkan hingga mencapai titik beku, radon memancarkan fosforesensi yang terang, kemudian menjadi kuning seiring menurunnya suhu. Radon berwarna merah sindur pada suhu udara cair. Fluor bereaksi dengan radon membentuk senyawa fluorida, maka terbentuklah radon klatrat. Radon bersifat radioaktif. Pada temperatur kamar selalu berbentuk gas dengan kerapatan 10 gram per liter dan terlarut dalam udara. Juga meluruh, menghasilkan turunan atau anak luruh yang radioaktif. Secara berurutan, turunan adalah polonium Po218 atau radium A, timbal Pb214 atau radium B, bismut Bi214 atau radium C, polonium Po214 atau radium C, timbal Pb210 atau radium D, atau 3,4. Selanjutnya, sumber radiasi. Sumber radiasi radon yaitu sumber radiasi alam. Yang pertama, sumber radiasi kosmik. Partikel dan sinar yang berenergi tinggi umumnya terdiri dari partikel foton dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Bergantung kepada ketinggian, radiasi semakin besar apabila posisinya semakin tinggi. Berikut adalah gambar pengaruh ketinggian terhadap dosis radiasi yang diterima manusia. Penerbangan pada ketinggian 13 km, ketinggian yang umum untuk penerbangan komersial. Yang kedua, sumber radiasi terestrial.
secara natural dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi. Radiasi terestrial terbesar berasal dari radon Rn222 dan toron Rn220, bergantung kepada konsentrasi sumber radiasi di dalam kerak bumi. Berikut adalah gambar cara gas radon masuk ke dalam rumah, yaitu melewati tekanan. Dari tekanan itu menuju udara, dari udara menuju radon dan udara. Di bawahnya ada pori-pori tanah, dan dari tekanan di dalam rumah tersebut ada celah dan rongga. Jika gas radon keluar dari tanah, gas radon akan terdispersi atau tersebar ke udara. Karena itu, konsentrasi radon di lingkungan udara terbuka akan kecil. Namun, jika gas radon memasuki ruangan tertutup, khususnya melalui lantai rumah, konsentrasinya akan meningkat. Yang ketiga, sumber radiasi di dalam tubuh. Berada di dalam tubuh manusia sejak dilahirkan atau masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, minuman, pernafasan, atau luka, terutama diterima dari radionuklida C14, H3, K40, dan radon. Sumber lain seperti Pb210 dan PO210 banyak berasal dari ikan dan kerang-kerangan. Buah-buahan biasanya mengandung unsur K40. Sumber radiasi buatan. Yang pertama, zat radioaktif. Berdasarkan reaksi inti antara nuklida yang tidak radioaktif dengan neutron atau reaksi fisi di dalam reaktor atom. Aktivasi neutron atau berdasarkan penembakan nuklida yang tidak radioaktif dengan partikel atau ion cepat, bisa memancarkan jenis radiasi alfa, beta, gamma, dan neutron. Yang kedua, pesawat pemakai radiasi. Di bawah ini adalah gambar pesawat pemakai radiasi, di mana dari gambar tersebut menunjukkan arah panah, yang artinya pesawat pemakai radiasi bisa menampakkan organ tubuh manusia, seperti gambar kayak tengkorak yang tidak ada badannya. Yang ketiga, akselerator. Alat yang digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan atau ion untuk memproduksi zat radioaktif dengan proton berenergi tinggi. Sinar X berenergi tinggi dengan elektron yang dipercepat. Contoh, akselerator linier atau LINX sama dengan linear akselerator yang mempunyai lintasan garis lurus. Cyclotron yang mempunyai lintasan berbentuk lingkaran. Yang keempat, reaktor nuklir. Mekanisme utama X tambah NT AY1 tambah Y2 tambah NC tambah Ki. X sama dengan inti yang dapat belah atau fisil seperti U235 NT neutron termal, Y1 dan Y2 inti hasil belah yang radioaktif, NC neutron cepat, Ki energi panas. Energi panas dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik atau PLTN. Manfaat radiasi. Yang pertama, radon digunakan untuk terapeutik. Radon diperoleh dengan pemompaan dari sumber radium dan disimpan dalam tabung kecil yang disebut benih atau jarum. Yang kedua, radon digunakan dalam penyelidikan hidrologi yang mengkaji interaksi antara air bawah tanah, anak sungai, dan sungai. Peningkatan radon dalam anak sungai atau sungai merupakan petunjuk penting bahwa terdapat sumber air bawah tanah. Radon digunakan sebagai sumber neutron dan memiliki peran dalam memprediksi gempa bumi. Penggunaan utama radon adalah dalam pengobatan radioterapi untuk kanker. Radon adalah penyebab utama kedua kanker paru-paru. Selanjutnya, kerugian radon.
Radon dapat menyebabkan kanker paru-paru. Gas radon menyebabkan kanker paru-paru karena adanya paparan gas radon. Radon merupakan sumber radiasi alam yang paling banyak mendapatkan perhatian serius di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat. EPA memperkirakan 20.000 kematian karena kanker paru di USA disebabkan karena radiasi radon. Pemaparan terhadap radon merupakan penyebab kanker paru nomor 2 setelah rokok. Radon membentuk radiasi ionizing dan terbukti menimbulkan masalah kesehatan, yaitu kanker paru. Efek merugikan dari radiasi yang dipancarkan gas radon ini telah diketahui sejak abad ke-19. Cara menghindari paparan radon yaitu memperbaiki dinding dan lantai yang retak, mengganti pipa yang sudah tua, dan memiliki ventilasi yang baik di rumah. Tujuannya untuk membuat level paparan radon menjadi normal. Berikut adalah gambar paru-paru akibat paparan gas radon. Dan keduanya terlihat berbeda karena yang satunya banyak terkena paparan gas radon, yang satunya sedikit terkena paparan gas radon. Yang satu terlihat merah sekali, yang satu sedikit terlihat merahnya karena paparan radon yang diberikan oleh tubuh berbeda-beda dan terkenanya juga berbeda-beda. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.